Mantap, Mauro Zelstra main bagus, debut di timnas senior. PSSI pastikan laga Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon tidak ganggu Persebaya di Super League. Utner lawan Verdong di Liga Belanda. PSSI pastikan laga Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon tidak ganggu Persebaya di Super League. Timnas Indonesia akan menjalani FIFA Matchday September di Surabaya. Ketum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa rencana ini tidak akan mengganggu Persebaya Surabaya di Super League. FIFA Matchday mendatang terjadwal pada tanggal 1-9 September tahun 2025. Timnas Indonesia bakal menjamu Lebanon dan Kuwait di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Menurut Erick, Surabaya dipilih sebagai salah satu cara PSSI agar kegiatan sepak bola internasional tidak melulu di Jakarta. Begitu juga alasan memilih Sidoarjo untuk kualifikasi Piala Asia U23. Ada dua event besar di Jawa Timur pada September. 1. Timnas U23 untuk kualifikasi AFC Cup di Sidoarjo yang lapangannya, Gelora Delta Sidoarjo, diresmikan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu ada Korea Selatan, ada Laos, ada Makau bersama Timnas U23 kita, terang Erick. Lalu juga saat bersamaan Timnas Indonesia Senior pun akan hadir di Surabaya. Jadi tidak Jakarta sentris, dan tidak mengganggu jadwalnya Persebaya. Karena ini kan FIFA Matchday. Liga kan berhenti dan nanti Coach Patrick Kluivert, seluruh pemain ya bintang-bintang yang supporter Surabaya ingin tatap muka langsung ya silakan dukung akan bermain di sini melawan Kuwait dan Lebanon, tambahnya. Jika melihat jadwal yang sudah dirilis ILIK, tidak ada jadwal kandang Persebaya di Super League yang mepet FIFA Matchday September. Pada pekan keempat, Persebaya akan bertandang ke Stadion B.J. Habibie untuk melawan PSM Makassar pada tanggal 31 Agustus. Setelah FIFA Matchday pun Persebaya tidak akan main di GBT. Mereka akan bertandang ke Gelora Bandung Lautan Api untuk melawan Persik Bandung pada tanggal 12 September. Erick Thohir, membuka kans calon pemain naturalisasi baru, Mauro Zelstra, untuk bermain bersama Timnas Indonesia Senior. Asalnya, pemain yang berposisi striker itu tampil apik bersama tim kelompok usia. Mauro Zelstra dinaturalisasi dan diproyeksikan untuk bermain bersama Timnas U23. Namun, kans dirinya untuk membela tim senior terbuka lebar. Erick menegaskan bahwa ia tak memberikan janji kepada pemain-pemain naturalisasi untuk bermain di Timnas Senior. Menurutnya, semua kebutuhan tim bergantung kepada pelatih. Kemudian untuk proses naturalisasi striker muda berdarah Belanda Indonesia, Mauro Zelstra, terus menunjukkan progres positif. Setelah melalui sejumlah tahapan administratif, kini permohonan naturalisasi Zelstra telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dengan surat Presiden yang telah ditandatangani, langkah selanjutnya tinggal menunggu pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, proses tersebut belum dapat dilanjutkan dalam waktu dekat karena DPR masih dalam masa reses. Meski demikian, sinyal dukungan dari parlemen disebut sudah mulai terlihat, membuka peluang kelancaran proses pada bulan Agustus mendatang. Zelstra merupakan talenta muda yang menunjukkan performa impresif sepanjang musim lalu bersama tim muda FC Volendam. Ia sukses mencatatkan 17 gol dan 4 assist dalam 21 pertandingan, torehan yang membawanya naik ke tim utama. Meski baru mencatatkan 7 penampilan di level senior, potensi sang pemain dinilai sangat menjanjikan. PSSI memasukkan nama Zelstra sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk memperkuat lini depan timnas kelompok umur. Ia direncanakan menjadi bagian dari skuad Garuda Muda dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Sidoarjo pada September mendatang. Proses naturalisasi ini turut menjadi bagian dari upaya generasi di sektor penyerangan. Keterbatasan jumlah striker murni di timnas menjadi sorotan, terlebih setelah beberapa pemain mengalami cedera. Kehadiran Zelstra diharapkan dapat memberikan opsi tambahan, terutama di level U23. Meski diproyeksikan untuk kebutuhan jangka panjang, PSSI menegaskan bahwa Zelstra tidak otomatis masuk skuad utama timnas senior. Seleksi akan tetap dilakukan secara bertahap dan berjenjang, sesuai dengan performa dan perkembangan pemain. Selain Zelstra,
federasi juga tengah memproses naturalisasi 1 hingga 2 nama lainnya. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut karena dokumen administrasi mereka masih dalam tahap awal dan belum dapat diumumkan secara resmi. Buntut menolak bersalaman, pelatih timnas U23 Gerald Vandenberg jadi bahan hujatan di Korea Selatan. Laga final ASEAN Cup U23 2025 antara timnas U23 Indonesia melawan Vietnam masih menyisakan drama. Pada laga tersebut timnas U23 Indonesia harus kalah dengan skor 0-1 dan gagal mendapatkan trofi. Namun, benih-benih rivalitas panas disebut mulai tumbuh antara pelatih Gerald Vandenberg dan Kim Sang-sik. Sikap Kim yang beberapa kali menghalangi lemparan Robbie Darwish menjadi momen yang memicu memanasnya laga. Gerald tentu tidak terima dan tensi pertandingan sempat memanas jelang menit-menit akhir. Media asal Korea Selatan, Chosun ikut menyoroti momen ini. Bahkan, mereka menilai Gerald Vandenberg tidak memberikan rasa hormat pada Kim. Masalah ini kemudian ramai dibicarakan dan tentu mendapatkan perhatian tersendiri. Perilaku tidak pantas pelatih Indonesia terhadap pelatih Kim Sang-sik. Karena marah, melakukan tindakan yang tidak pantas, tulis laporan Chosun. Satu momen yang dianggap tidak menunjukkan rasa sportivitas adalah saat Gerald disebut menolak bersalaman dengan Kim. Mereka melihat dalam unggahan di media sosial pelatih Garuda Muda ini menunjukkan rasa marah yang berlebihan. Pelatih Kim dikabarkan sudah mendekat dan Gerald memilih pergi yang membuat pelatih asal Korea tersebut bingung. Pelatih Indonesia, yang menjadi lawan di final, menunjukkan sikap tajam kepada Kim Sang-sik seolah-olah tidak menerima hasil kekalahan. Menurut foto dan video yang beredar, pelatih Vandenberg bersalaman dengan tim Vietnam tanpa masalah, tetapi ketika Kim Sang-sik mendekat untuk bersalaman, dia dengan keras menepis tangan dan menolak bersalaman. Kim Sang-sik, yang terkejut, menunjukkan ekspresi tidak senang dan gestur tidak mengerti sebelum berbalik pergi. Lanjutnya, Kim sebenarnya melakukan tindakan yang cukup berani dengan menyebarkan botol di arena melempar Robbie. Tujuannya tentu agar gelandang timnas tersebut tidak bebas dalam memberikan ancaman. Alasan yang diberikan Kim juga tidak rasional dan dianggap berlebihan hanya demi mengulur waktu. Ada juga klaim bahwa sikap pelatih Vandenberg disebabkan oleh strategi pelatih Kim. Pada pertandingan tersebut, banyak botol air tumpah di sekitar area teknis. Wasit pun memberikan peringatan terkait hal itu. Beberapa media menjelaskan bahwa pelatih Kim menerapkan strategi untuk menunda lemparan ke dalam. Namun, pelatih Kim menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan agar para pemain dapat minum air dengan cepat karena cuaca panas, tutupnya. Hubner lawan Verdong di Liga Belanda. Justin Hubner akan menghadapi Kelvin Verdong dan Dean James dalam laga Liga Belanda di bulan Agustus. Pertarungan itu bisa terwujud bila Hubner mampu menembus tim inti Fortuna Sittard. Dalam jadwal Eredivisie yang telah dirilis, Fortuna Sittard dijadwalkan menjamu NEC Nijmegen pada tanggal 31 Agustus. Laga itu merupakan laga pekan ketiga Liga Belanda. Sejauh ini, Kelvin Verdong berhasil menempati posisi inti di NEC Nijmegen. Pada musim lalu, Verdong main di 33 pertandingan dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Verdong mayoritas bermain 90 menit dan hanya 2 kali masuk sebagai pemain pengganti. Selain itu, Verdong juga hanya 1 kali tidak masuk dalam skuad pertandingan. Dengan demikian, duel Verdong vs Hubner secara langsung sebagai lawan di atas lapangan saat ini kemungkinan besar bergantung pada Hubner. Bila Justin Hubner mampu merebut tempat di tim inti, maka duel tersebut akan terwujud. Justin Hubner baru saja bergabung dengan Fortuna Sittard. Kedatangan Hubner diharapkan bisa membuat lini belakang Fortuna Sittard lebih kokoh. Merujuk jadwal yang ada, Hubner tak punya banyak waktu untuk bisa secepatnya mendapatkan kepercayaan pelatih. Fortuna Sittard tinggal punya 1 laga uji coba yaitu melawan Bayer Leverkusen pada tanggal 1 Agustus. Setelah itu, Liga Belanda akan dimulai pada tanggal 8 Agustus. Hubner dan kawan-kawan bakal bertemu Go Ahead Eagles yang diperkuat Dean James. Dean James juga kerap jadi pilihan utama di posisi bek kiri. Meski tak menutup kemungkinan Justin Hubner dipasang, namun peluang Hubner untuk tampil di laga pekan pertama terbilang lebih kecil dibanding bermain di laga pekan ketiga ketika ia sudah lebih lama beradaptasi dengan tim.